Oke, bagian satu saya sudah bahas tentang kursusnya ya. Sekarang masih ada sih yang harus saya ceritakan tentang kursus bersama Coconut. Nah, jadi saya mulai ngajar itu sebetulnya sudah lama, sejak saya masuk ke wedding cake ya, 2004, 2005 itu saya sudah mulai bekerja di bidang wedding cake. Dan ada kursus aja yang mengenai fondan, itu beberapa teman yang sudah berhasil ada di Salatiga, ada di mana itu mereka belajar spesially ke fondan. Tetapi untuk ke roti, masakan, cake itu saya mulai mengajar di tahun 2015. Nah, singkat cerita, saya ingin membahas tentang kursus-kursus yang pernah ada sama saya yang unik-unik ya. Jadi ada teman-teman yang ya saya bisa dibilang cukup bangga. Ada beberapa yang dari Amerika, dari Australia, itu mereka termasuk follower dari Facebook atau Instagram, dan kemudian menyempatkan diri ketika datang ke Semarang untuk belajar bersama kita CNC. Nah, ketika mereka mengemukakan itu, pastilah kita manusia ya bersyukur, ya berbangga hati. Maksudnya dari media sosial itu kita bisa dikenal di luar, dan mereka dengan bersusah payah juga untuk datang ke Semarang dan datang ke kursus saya. Karena kalau Anda tahu di tempat saya itu jaraknya cukup lumayan kalau dari tengah kota, tapi ya puji Tuhan karena ya semuanya sudah diatur oleh Tuhan. Jadi ada aja orang yang datang, ada aja dari mana luar kota yang datang ya, jauh-jauh dari Jogja, Jakarta, Surabaya. Jadi mereka menyempatkan diri untuk belajar, kadang juga menghabiskan waktu, uang untuk membayar private atau nginap di hotel untuk hanya belajar. Tetapi satu hal yang saya juga belajar dari kehidupan ini adalah jangan pernah berhenti belajar. Karena sampai dengan usia saya pun saya selalu belajar, apalagi ketika saya mau ngajar. Jadi saya tidak pernah merasa bahwa wah aku sudah expert, aku sudah hebat. Enggak, karena seiring waktu, seiring usia kadang kita lupa, kadang kita teknik, keterampilan tangan juga kurang ya. Jadi kita harus juga belajar dan belajar terus. Selama ada kekurangan pun kita harus membenahi kekurangan itu, melengkapi dengan kelebihan yang kita punya ya. Salah satunya adalah dengan semakin bertambah umur kita, ketika kita terus belajar, kita akan mengerti bahwa apapun yang kita pelajarin, misalnya saya belajar tentang resipi itu, saya tahu bahwa oh ternyata rata-rata untuk bikin kue, roti itu resepnya hampir sama nih, hampir mirip. Cuman yang bikin enak tuh yang gimana, yang bikin enak itu yang tepungnya dicampur apa, terus kemudian telurnya kalau pakai telur bebek gimana, telur ayam gimana, kalau telurnya ganti telur omega atau telur ayam kampung gimana juga. Nah, dari situ kita akan mengerti kesimpulan-kesimpulan yang kita bisa bagi kepada orang ya. Itu baru telur ya, belum lagi tepung, belum lagi lemak, belum lagi nanti ada bahan-bahan tambahan. Nah, zaman sekarang produsen-produsen yang banyak mengeluarkan produk-produk chemical yang membantu kue itu supaya bisa lembut, bisa empuk ya, bisa lebih tahan lama. Tetapi sebetulnya kalau Anda belajar, Anda akan ngerti bahwa bahan-bahan alami yang kita pakai itu sebetulnya juga sudah bisa kita atur untuk membuat makanan yang kita akan buat itu menjadi lebih enak atau lebih oke, yang sesuai kita yang mau ya. Jadi semuanya itu kembali ke selera. Ada orang yang suka roti itu yang bentuknya ringan, berongga ya. Ada suka yang padat ya. Begitu juga seperti bakpao ya. Itu juga ada yang suka yang lembut, putih, tapi ada juga suka yang masih kayak
model-model mantau dari negeri Cina gitu yang kalau digigit itu mawur gitu orang bilang ya. Jadi bisa. Jadi semuanya bisa kita pelajarin, kita akan mengenal bahan ya. Terus kemudian komposisi dari yang tadi saya bilang. Dan yang paling pasti lagi adalah saya ingin memberikan satu tip trik kepada teman-teman ya. Tip trik ini gratis, nggak usah bayar. Jadi yang tadi di version pertama saya bilang jangan pernah berhenti berusaha, tetap berkreasi. Nah, kali ini saya akan bicara soal ketika Anda mencoba untuk berkreasi, jangan berpikir untuk mempunyai alat yang mahal dulu, alat yang keren dulu. No. Anda lihat dulu yang Anda punya apa di rumah. Kalau Anda hanya punya kompor atau wajan, itu Anda juga bisa bikin produksi pancake misalnya. Ya, atau Anda bisa beli wajan yang ada tutupnya, Anda bisa bikin atau martabak manis bisa. Atau Anda bisa juga bikin pukis, Anda bisa bikin cara bikang. Jadi tidak ada alasan untuk aku tidak punya mixer, aku tidak punya alat apapun, aku tidak bisa kerja. Nah, yang saya ingin berbagi adalah zaman sekarang pekerjaan itu susah, pekerjaan itu sulit, ya. Jadi ketika Anda punya kesempatan untuk belajar tentang menjadi entrepreneur, menjadi seorang pembuat kue, ya jangan malu. Ya cowok bikin kue malu, nggak bisa. Justru yang saya lihat cowok-cowok itu yang di luar negeri itu yang jago-jago, yang cowok yang bisa bikin kue. Ya, jadi pengajar itu banyakan cowok. Kalau cewek ada tapi beberapa aja. Jadi jangan pernah bilang bahwa pekerjaan dapur itu hanya pekerjaan wanita. No. Kalau saya dulu sekolah perhotelan itu rata-rata 80-90% laki, cowok ya. Yang 10% cewek, wanita. Dan ketika saya juga masuk ke dunia industri juga cowok-cowok yang menjadi leader, menjadi teamwork itu cowok semua. Jadi buat adik-adik, buat teman-teman ya yang pengen belajar tentang roti, cake, pastry ataupun Anda cowok, jangan malu. Tetaplah jadi cowok maksud saya. Cuman kalau Anda mau belajar, ayo kontak Coconut, kita akan belajar bersama bagaimana membuat kue yang enak buat pacarmu ya. Jadi dijaminlah kalau kamu mau nembak pacar, kamu pinter buat kue, oh pasti diterima. Ya itu rahasia sebetulnya, tapi saya bagi aja. Jadi itu kalau ceweknya bilang oh so sweet, nah seperti itu. Oke, 8 menit bersama saya Coconut, bincang-bincang bersama Coconut version 2. Bye bye, see you, dadah.